Sobat BKM dimanapun Anda berada, adik-adik apa kabar? Hai, senang sekali pagi hari ini Kak Sri yang hadir menemani adik-adik semuanya. Karena kebetulan Kak Salihah lagi ada satu kegiatan adik-adik. Jadi mohon maaf ya yang udah tungguin suaranya Kak Salihah hari ini nggak bisa. Jangan sedih, jangan nangis ya, kan udah ganteng, udah cantik di rumah. Insya Allah minggu depan ya bareng Kak Salihahnya. Nah, tapi buat adik-adik semuanya nggak perlu sedih, nggak perlu kecewa ya, karena kita kedatangan kakak yang cantik ada di studio. Wow, penasaran kan? Pengen tahu siapa kakak kita kali ini? Jadi memang adik-adik semuanya di program Dunia Anak BKM tuh kita kerjasama dengan Kampung Dongeng Oku Timur ya. Dan hari ini kita kedatangan kakak yang akan membagikan dongeng buat adik-adik semuanya yang ada di rumah ya. Kenalan dulu ya kita bareng kakak yang cantik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya merdu banget ya. Oke, perkenalan dulu dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Zahira Dewi Naraswari. Panggilannya? Zahira. Kak Zahira. Oke, Kak Zahira, kelas berapa Kak? Kalau saya sih sekarang masih kelas 6 Kelas 6. Di mana? di SD Negeri 20 Martapura. Oh, dari SD Negeri 20 Martapura. Hai adik-adik yang dari SD Negeri 20 Martapura, kakak kelasnya lagi di sini. Ada Kak Zahira ya. Kak Zahira, ini di apa namanya di Kampung Dongeng, bergabung di Kampung Dongeng tuh udah berapa lama sih? Sekitar kurang lebih 1 tahun kayaknya. 1 tahun ya. Di sana banyak nggak sih yang apa namanya teman-teman yang juga ikut belajar di Kampung Dongeng? Banyak sih. Di banyak ya. Seru nggak? Seru banget dong pastinya. Wih, seru banget ya. Jadi buat adik-adik yang di rumah yang pengen belajar gitu ya di Kampung Dongeng Oku Timur, ini merupakan binaan dari Bunda Literasi Oku Timur, Dr. Sela Roberta SPMKes. Assalamualaikum Bu Sela. Mudah-mudahan lagi dengerin juga ya saat ini BKM FM. Jadi salah satu anak binaan dari Kampung Dongeng Oku Timur akan unjuk ya untuk mendongeng, untuk berbagi cerita buat adik-adik ya. Nah Kak Zahira, hari ini mau bagi dongeng apa nih? Jadi hari ini aku mau bagi dongeng tentang asal mula bulan Syawal. Asal mula bulan Syawal. Baik ya. Tapi adik-adik semuanya duduk yang manis di depan radionya masing-masing. Kita nanti bakal dengerin dongeng dari Kak Zahira yang berjudul Asal Mula Bulan Syawal. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu satu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan. Baik adik-adik semuanya, itu tadi untuk beberapa lagu yang sudah Kak Sri hadirkan ke ruang dengar adik-adik ya. Jadi kita akan langsung saja dengarkan bersama. Ini dia cerita dongeng yang akan disampaikan oleh Kak Zahira dari Kampung Dongeng Oku Timur, binaan dari Bunda Literasi Oku Timur, Dr. Sela Roberta SPMKes, dengan judul Awal Mula Bulan Syawal. Silakan Kak Zahira. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang indah bernama Cahaya Langit, hiduplah seorang raja yang sangat baik dan bijaksana. Namanya Raja Rahman. Ia selalu tersenyum dan suka membantu rakyatnya. Di negerinya, semua orang hidup rukun. Anak-anak bermain dengan gembira, dan tidak ada yang saling marah ataupun iri. Raja Rahman sangat menyukai perdamaian. Setiap pagi, ia berjalan keliling desa, menyapa rakyatnya, dan memastikan semuanya hidup nyaman. Namun, pada suatu waktu, negeri Cahaya Langit mengalami perubahan aneh. Langit menjadi gelap, awan-awan tidak lagi membawa hujan, dan
angin berhenti berhembus. Tanah mulai kering, daun-daun berguguran, dan sungai kecil pun mulai menyusut. "Kenapa tidak ada hujan ya, Ayah?" tanya seorang anak kecil bernama Nisa kepada ayahnya. "Saya tidak tahu, Nak. Mungkin langit sedang bersedih," jawab ayah Nisa sambil mengelus kepala anaknya. Melihat rakyatnya mulai gelisah dan panik, Raja Rahman pun berdoa siang dan malam. Ia memohon petunjuk kepada Tuhan agar tahu cara menyelamatkan negerinya. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya yang terjadi selanjutnya dengan Raja Rahman dan rakyatnya? Kita lanjutkan ceritanya sesaat lagi ya. Oke, wow, menarik sekali Kak Zahira ya. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Raja Rahman ya untuk bisa menyelamatkan rakyatnya. Ya, buat adik-adik semuanya yang penasaran kira-kira apa kelanjutan ceritanya, jangan kemana-mana, tetap selalu stay di 100,1 FM, radionya Masyarakat Oku Timur. Baik, adik-adik semuanya balik lagi dalam program Dunia Anak BKM buat edisi hari ini Minggu 27 April 2025 ya. Dan masih semangat Kak Zahira? Masih dong. Masih dong ya, masih tetap semangat untuk berbagi cerita nih buat adik-adik semuanya ya. Nah, kita akan lanjut lagi ceritanya seperti apa? Silakan. Pada malam ketiga, Raja Rahman bermimpi. Dalam mimpinya, datang seorang nenek tua memakai jubah berkilau seperti cahaya bulan. Suaranya lembut tapi jelas. "Wahai Raja Rahman," kata nenek itu, "rakyatmu lupa cara bersyukur. Mereka makan tanpa berbagi, bermain tanpa berdoa, dan hidup tanpa sabar. Jika kau ingin negeri ini kembali bahagia, ajaklah rakyatmu berpuasa. Ajarkan mereka menahan lapar, menahan amarah, dan memperbanyak kebaikan." Ketika bangun, Raja Rahman langsung tahu apa yang harus dilakukannya. Keesokan harinya, Raja Rahman berdiri di tengah alun-alun dan berkata kepada seluruh rakyatnya, "Wahai rakyat cahaya langit, mulai besok kita akan menjalani bulan puasa. Kita akan belajar menahan lapar dan haus, dan juga kita akan belajar bersabar, saling memaafkan, dan rajin berbuat baik." Anak-anak pun bertanya, "Apakah kami harus puasa juga, Yang Mulia?" "Tentu saja, anak-anak yang hebat juga bisa belajar puasa. Kalian bisa mulai setengah hari atau 1 hari penuh kalau sanggup. Tapi yang paling penting adalah hatimu ikut berpuasa. Tidak boleh marah, tidak boleh berbohong, dan harus membantu siapapun yang membutuhkan." Anak-anak pun bersemangat. Mereka menyiapkan makanan berbuka bersama keluarga, membantu ibu di rumah, bahkan membuat kotak amal dari kardus untuk mengumpulkan kebaikan. Selama 1 bulan, seluruh rakyat menjalankan puasa. Suasana menjadi sangat indah. Orang-orang menjadi lebih sering tersenyum, anak-anak bersikap lebih manis, dan semua sibuk melakukan kebaikan. Pada malam ke-27, tiba-tiba langit di atas negeri cahaya langit berubah. Bintang-bintang tampak lebih banyak dan lebih terang. Bulan bersinar seperti perak cair. Udara terasa sangat damai. Nah adik-adik, kira-kira ada apa ya dengan malam ke-27?
Kita lanjutkan ceritanya sesaat lagi ya. Baik, wow ya. Jadi buat Kak Zahira tadi apa yang dilakukan oleh masyarakat atau rakyat dari negeri cahaya langit ya, karena mendapatkan mimpi ya dari Raja Rahman. Nah, kita coba untuk terima telepon nih, Kak Zahira. Ada siapa yang di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sama siapa nih? Dari Tebatsari. Oke. Oh, halo Kak Putra. Gimana kabarnya Kak Putra? Iya, Kak Putra mau dengar lagu apa? Oke. Ada yang mau disampaikan? Mm-mm. Iya. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Iya, dede semuanya. Kita udah balik lagi buat Kak Putra tadi ya, bangun tidur, terus mandi Kak Putra ya, udah ganteng kali di rumah. Baik, kita lanjut lagi untuk Kak Zahira berbagi cerita di dunia anak BKM hari ini. Lanjut lagi Kak Zahira, dongengnya. Ini malam yang istimewa, malam penuh berkah. Bisik Raja Rahman. Tak lama kemudian, pada hari ke-30, hujan turun. Rintiknya lembut membasahi tanah perlahan-lahan. Tumbuhan kembali hijau, bunga mekar, dan burung-burung bernyanyi. Semua rakyat bersorak bahagia. Mereka tahu usaha mereka selama 1 bulan tidak sia-sia. Keesokan harinya, Raja Rahman berkata, "Hari ini adalah hari kemenangan. Kita telah berhasil melawan rasa lapar, rasa marah, dan rasa malas. Kita telah menjadi manusia yang lebih baik." Hari itu, semua orang memakai baju terbaik. Nisa dan teman-temannya membawa kue-kue kecil, saling memberi maaf, dan mengucapkan, "Selamat Idul Fitri." Hari pertama setelah bulan puasa, itu pun ditetapkan sebagai hari raya. Dan bulan baru yang datang setelah bulan Ramadan diberi nama Syawal, yang artinya naik. Karena semua hati manusia telah naik tingkat, menjadi lebih sabar, lebih baik, dan lebih penyayang. Setiap tahun, rakyat negeri cahaya langit selalu menyambut bulan Syawal dengan penuh senyuman, pelukan, dan doa. Nah, jadi pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah bulan Ramadan mengajarkan kita untuk bersabar, jujur, dan rajin berbuat kebaikan. Setelah itu, kita menyambut bulan Syawal dengan hati yang bersih dan saling memaafkan. Jadi, mari kita isi bulan Ramadan dengan kebaikan, agar saat Syawal datang, hati kita sudah naik jadi lebih baik dari sebelumnya. Selesai deh ceritanya. Oke, wow. Jadi kita harus selalu berbuat kebaikan Kak Zahira ya. Pesan dari dongeng yang sudah Kak Zahira sampaikan pada pagi hari ini ya buat adik-adik semuanya. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah ya, mudah-mudahan dari dongeng yang sudah disampaikan oleh Kak Zahira tadi bisa membuat adik-adik terus berbuat kebaikan ya. Tadi juga ada pesannya bahwa anak-anak juga tetap harus bisa berpuasa setengah hari, 1 hari kalau sanggup gitu ya. Baik, kita satu penelpon lagi Kak Zahira, baru nanti kita hadirkan lagu buat teman-teman yang di rumah yang mau request. Halo. Halo. Waalaikumsalam, gimana kabarnya?
Suaranya kecil sekali. Sehat. Oke, sama siapa? Halo. Kecil sekali suaranya, Adek. Nyoman. Nyoman di mana? Di Armet. Oke. Halo Nyoman. Berapa tahun umur Adek Nyoman? Oh, TK. Oke. Saya dulu juga tinggal di Armet loh Nyoman. Oh, Kak Zahira juga tinggal di Armet. Wah. Adek masih kecil, waktu masih kecil ya? Iya. Oke. Adek Nyoman. Halo? Kenapa? Oh, siapa namanya? Nama kakak Zahira. Oh, salam kenal. Salam kenal Oke. juga ya. Adek Nyoman mau dengar lagu apa? Mau denger lagu Bintang Kecil Oh, Adek Bintang Nyoman? Kecil. Oke. Waalaikumsalam. Ada Adek Nyoman ya, Kak Zahira yang ada di mana tadi? Di Armet. Di Armet ya, mau dengerin lagu Bintang Kecil. Oke, kita akan langsung hadirkan sama-sama. Ini dia lagunya buat Adek Nyoman. Baik, adik-adik semuanya. Wah, nggak terasa loh Kak Zahira. Kita udah hampir 1 jam loh ya ngobrol-ngobrol. Terus Kak Zahira juga sudah bagikan dongeng buat adik-adik semuanya yang ada di rumah. Tadi dengan judul Asal Mula Bulan Syawal ya. Bagaimana kita harus terus selalu berbuat kebaikan. Nggak boleh marah-marah, harus sabar gitu ya. Buat adik-adik yang di rumah yang suka marah-marah, nggak boleh marah-marah lagi ya. Baik, di penghujung acara nih Kak Zahira mungkin ada yang mau dikirim-kirim, buat kirim-kirim salam nih buat semua teman-teman yang ada di rumah. Silakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Radio BKM yang telah memberikan ruang dan kesempatan untuk Kampung Dongeng Ok Timur Sama-sama. untuk ikut melestarikan dongeng Nusantara dan selalu memberikan konten siaran yang bermanfaat. Salam hormat penuh takzim kami haturkan kepada Bapak Bupati Oku Timur, Bapak Haji Lanusen, MT, Bunda Sheila Norbeta SPA MKes selaku pembina Kampung Dongeng Oku Timur dan Bunda Literasi Kabupaten Oku Timur. Untuk Ketua Kampung Dongeng Oku Timur yaitu Bunda Elva Darmayati, teman-teman pengurus dan relawan Kampung Dongeng Oku Timur, dan untuk semua sahabat Kampung Dongeng di seluruh penjuru yang sedang mendengarkan acara ini. Oke. Dan juga aku mau ngasih salam buat ibuku tercinta, ayahku, Iya. kakakku, dan Bunda Novi yang sudah membimbing saya. Oke.
dan juga teman-temanku dari SD 20 kalau dengerin radio ini. Iya. Terutama sahabatku yaitu Amoy dan Kwansa. Oke. Nah, Zahira, mungkin ada ajakan buat teman-teman di rumah yang pengen gabung di Kampung Dongeng Oku Timur. Oh, kalau mau gabung di Kampung Dongeng Oku Timur juga boleh banget karena Kampung Dongeng Oku Timur itu merupakan salah satu tempat wadah ya buat kita mengembangkan kepercayaan diri. Oke, jadi Zahira juga salah satu orang yang akhirnya berani tampil di sini. Perdana ya? Iya, Kak. Oke, perdana sekali. Nah, buat adik-adik semuanya yang punya keberanian, yang punya percaya diri tinggi, ayo gabung di Kampung Dongeng Oku Timur dan suatu saat nanti punya kesempatan bisa hadir ke Radio BKM berbagi dongeng buat teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih Kak Zahira. Senang sekali bisa berkenalan dengan Kak Zahira yang umurnya berapa sih Kak? Umur 12 tahun. 12 tahun, wow luar biasa sekali. Ya mungkin zaman dulu kalau kakak 12 tahun tuh masih yang di rumah gitu ya, nonton TV hari Minggu gitu. Karena paling dengerin radio juga, tapi enggak ke radionya, dengerin aja jadi pendengar gitu ya. Tapi Kak Zahira 12 tahun sudah bisa hadir berbagi dongeng buat teman-teman di rumah. Luar biasa. Baik, adik-adik semuanya, ini akhir dari jumpa kita di program Dunia Anak BKM pada hari ini spesial dengan dongengnya kerjasama Radio BKM FM bersama dengan Kampung Dongeng Oku Timur, binaan dari Bunda Literasi Oku Timur Dr. Selana Berta SPMKes. Dan buat adik-adik semuanya, tetap terus dengerin Radio BKM FM setiap hari Minggu dari jam 9 sampai jam 10 untuk berbagi dongeng ya buat semuanya. Nah, Kak Zahira sebagai penutup ya, buat adik-adik yang ada di rumah yang kalau dengerin dongeng dari Kak Zahira tadi, kakak tunggu sampai di pukul 10.15 ya. Untuk adik-adik semuanya silakan jawab pertanyaan ini. Ada bagi pulsa nanti ya, kita bagi pulsa Rp25.000 buat yang bisa jawab ya. Tunggu aja buat semuanya. Silakan kirim ke nomor BKM di 0811 724 1800. Yang jawab pertama kali itu yang bakal dapat kiriman pulsa dari Kak Sri untuk adik-adik. Kirim jawabannya di nomor WA Radio BKM FM 0811 724 1800. Pertanyaannya gampang banget ya. Kalau tadi dengerin ceritanya Kak Zahira, pasti tahu jawabannya. Apa nama negeri dari Raja Rahman? Oke, silakan dijawab ya buat adik-adik semuanya. Kita tunggu sampai pukul 10.15. Siapa yang jawabannya pertama kali, kirimkan jawabannya lewat WA di 0811 724 1800. Saya tunggu. Nanti kita akan umumkan siapa yang jadi pemenangnya mungkin di program selanjutnya ya. Baik Kak Zahira, terima kasih sudah sudah hadir ke Radio BKM FM, menyempatkan diri pada hari ini, hari libur sebenarnya ya, tapi berbagi dongeng buat teman-teman yang ada di rumah. Dan sahabat-sahabat BKM, ini akhir dari kebersamaan kita di Dunia Anak BKM pada hari ini. Salah ya, udah ada yang jawab, katanya Abdul Rahman, bukan saya. Nama negeri Raja Rahmannya apa ya? Oke, baik semuanya, terima kasih yang sudah ikutan di program kita pada hari ini. Selesai sudah jumpa kita dalam Dunia Anak BKM. Saya Sri dan Zahira mengucapkan terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.